Ketika Anda mendengar kata jenius, apa yang Anda pikirkan? Kita biasanya berpikir jenius adalah orang-orang dengan prestasi luar biasa di bidang seni, musik, dan sains yang jauh melebihi orang lain. Namun menurut penelitian ilmiah terhadap orang-orang dengan prestasi nyata mengungkapkan beberapa sifat mengejutkan yang dapat dipelajari oleh siapapun, termasuk Anda. Ternyata, kejeniusan adalah sifat yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Jenius tidak selalu tentang IQ yang tinggi. Jenius berarti Anda benar-benar menguasai sesuatu dengan sangat ahli. Lalu bagaimana cara mencapai suatu penguasaan tertentu? Bagaimana cara seorang jenius berpikir? Inilah caranya. Pertama, kuasai basic dasar dari sesuatu yang Anda pelajari. Untuk menjadi seorang jenius, Anda perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ilmu dasar dari sesuatu yang Anda pelajari. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang dasar, Anda akan kesulitan mengembangkan dan memahami suatu bidang secara lebih sempurna. Misalnya, ketika Anda tertarik belajar musik, Anda harus paham tentang teori dasar musik, jenis aliran musik, bahkan Anda perlu tahu sejarah filosofi dan perkembangan musik. Memahami dasar adalah pondasi yang perlu Anda kuasai. Tanpa pondasi yang kuat, bangunan apapun tidak akan bertahan lama. Tanpa pemahaman mendalam tentang dasar, Anda hanya akan menjadi seorang amatiran. Semua seniman dan para saintis yang hebat selalu memahami dasar ilmunya dengan sangat mendalam. Inilah yang membedakan seorang musisi profesional dengan seorang yang masih amatir dalam bermusik. Jadi, kuasai dengan baik dasar dari apa yang akan Anda lakukan atau pelajari, maka Anda akan lebih mudah dan mampu berkarya di dalamnya. Kedua, lakukan dan praktekkan. Praktek adalah cara belajar yang meyakinkan untuk mengasah level kemampuan tertentu. Pemahaman Anda akan lebih sempurna dengan pemahaman melalui praktek. Selain itu, ada hal yang memang hanya bisa dicapai melalui praktek. Misalnya, ketika Anda tertarik belajar melukis, Anda perlu mengasah kemampuan Anda untuk menggores dan membuat sesuatu bentuk melalui praktek. Atau Anda seorang atlet sepak bola, peningkatan skill Anda hanya akan terjadi seiring berjalannya waktu di dalam latihan yang Anda lakukan. Jadi, mulailah dari yang sederhana yang bisa Anda lakukan, dan seiring berjalannya waktu, keterampilan dan skill Anda akan meningkat. Ketiga, pecahkan suatu masalah ke dalam langkah-langkah kecil. Ketika Anda menghadapi pekerjaan besar atau ingin mencapai suatu tujuan yang besar, Anda perlu menganalisa dan membaginya ke dalam sebuah langkah-langkah kecil. Ini seperti membangun sebuah rumah. Anda perlu membaginya menjadi beberapa langkah. Pertama, Anda perlu membuat desainnya, lalu Anda mulai membangun pondasinya. Setelah itu, Anda mulai membangun temboknya, dan setelah itu, Anda bisa membuat atapnya. Bahkan di setiap langkah-langkah yang telah Anda bagi, Anda dapat membaginya lagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, yang paling mudah untuk dilakukan. Seperti pepatah bijak, tembok yang besar dimulai dari meletakkan satu bata kecil. Tembok besar adalah kumpulan dari bata-bata kecil. Anda tidak perlu memikirkan temboknya, cukup letakkan batanya satu persatu, dan akhirnya Anda akan mendapatkan sebuah tembok yang besar. Begitupun dengan pencapaian yang besar, Anda hanya perlu fokus pada setiap langkah kecil yang bisa Anda lakukan dalam perjalanan Anda untuk menjadi seorang ahli dan menuju level yang lebih tinggi. Anda pasti akan menemukan kesulitan dan tantangan. Ini adalah jalan yang dilewati oleh orang-orang yang jenius di bidangnya, dan ini adalah berita baik bahwa Anda menghadapi sebuah tantangan. Anda hanya perlu menghadapinya, menyelesaikan tantangan dan kesulitan tersebut, dan Anda akan naik tingkat atau level.
Mungkin bagi beberapa orang, kesulitan adalah hal yang perlu untuk dihindari. Namun, jika Anda terus berada dalam zona nyaman Anda, itu hanya berarti Anda tidak berkembang dan tidak maju. Ketika Anda bersedia mengambil sebuah tantangan dan keluar dari zona nyaman, Anda akan menemukan versi diri Anda yang lebih baik. Jadi, tantangan dan kesulitan adalah sebuah batu loncatan yang perlu Anda hadapi dan selesaikan. Itu adalah sebuah pertanda bagus untuk Anda. Seseorang yang telah ahli tentu memiliki pengalaman dan wawasan di luar sebuah teori yang dipelajari. Pengalaman inilah yang menjadi hal penting untuk dipelajari. Belajar dari seorang yang telah ahli dapat membantu kita secara signifikan. Langkah-langkah yang seharusnya memakan waktu yang lama dapat menjadi lebih cepat berkat pengalaman dari seseorang yang sudah ahli. Jadi, bertanyalah kepada ahlinya, belajarlah dari ahlinya, cari tahu bagaimana ia melakukan pekerjaannya, dan Anda akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Jenius adalah 1% kepintaran dan 99% kerja keras. Ini bisa dibilang adalah aspek terpenting dari seorang jenius. Anda bisa saja belajar apapun, Anda bisa saja melakukan apapun. Namun untuk menjadi ahli, diperlukan ketekunan, fokus, konsistensi, dan kegigihan. Suatu hari Cristiano Ronaldo ditanya oleh seorang presenter, "Apa rahasia kesuksesan Anda? Apakah memang bakat Anda di sana?" Cristiano Ronaldo menjawab dengan singkat, "Bakat tanpa kerja keras tidak akan ada artinya." Kita semua tahu bagaimana seorang Cristiano Ronaldo sangat disiplin dengan gaya hidupnya. Ia menjaga pola makan sedemikian rupa dan tetap melakukan latihan yang keras. Dan sebagai hasilnya, ia masih tetap bermain di saat rekan setimnya sudah pensiun. Jadilah seorang yang pantang menyerah, mampu menerima kegagalan sebagai pelajaran, dan tetaplah melangkah menuju suatu yang Anda yakini. Sampai di sini dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.